Wacana Presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk Presidential Club yang beranggotakan para presiden purna tugas sebagai wadah diskusi menuai banyak respons. Ya, dengan sejarah konflik politik antar tokoh yang pernah terjadi, lantas seberapa penting dan efektifkah forum ini untuk membangun bangsa? Dari ini kemarin jubir Pak Prabowo, ada Bang Dhanil mengatakan bahwa Pak Prabowo berencana untuk bisa membuat Presidential Club. Tanggapannya Bang Kodari? Saya kira kalau melihat atau membaca penjelasan dari Bang Dhanil bahwa ini menjadi wadah bertemu para pemimpin, para presiden yang pernah menjalankan pemerintahan, dan ya saya kira fungsinya banyak ya. Pertama sebagai simbol persatuan dan kesatuan. Yang kedua juga tentu saja bisa sharing pengalaman antara presiden-presiden sebelumnya dengan presiden yang sedang menjabat. Sebagai sebuah ikhtiar, saya kira itu sesuatu yang harus diapresiasi dan layak untuk dicoba ya. Dan mungkin selama ini justru itu yang belum ada, paling tidak secara formal, di mana mantan-mantan presiden bisa memberikan masukan kepada presiden yang sedang menjalankan pemerintahan. Saya kira selama ini sebetulnya ada lah masukan dari Pak SBY kepada Pak Jokowi misalnya. Kalau masukan dari Bu Mega ke Pak SBY yang bersifat personal mungkin enggak ya, karena hubungannya selama ini tidak bagus. Tetapi kalau antara Pak SBY dan Pak Jokowi, walaupun tidak sering karena Partai Demokrat berada di luar pemerintahan selama beberapa tahun atau hampir mayoritas masa jabatan Pak Jokowi, tetapi kan pertemuan itu juga terjadi. Saya kira intinya positif lah dan harus diberikan kesempatan untuk dilaksanakan. Secara teknis, kemarin Pak Jokowi mengatakan bolehlah kalau misalnya kita ketemu 2 hari sekali gitu. Secara teknis ini seberapa sering sih harusnya bertemu, dan juga mungkin saran-saran apa saja yang bisa disampaikan gitu dari presiden terdahulu ke Pak Prabowo? Ya itu saya kira ringan-ringanan aja ya dari Pak Jokowi 2 hari sekali ya. Kalau pertemuan sesungguhnya barangkali mungkin 3 bulan sekali barangkali ya. Saya kira karena apa? Karena pasti yang akan dibicarakan adalah program-program yang strategis, masukan-masukan yang bersifat strategis, dan barangkali rekapitulasi serta akumulasi permasalahan yang dikumpulkan dan diterima oleh para tokoh ini dalam jangka waktu tertentu. Misalnya 3 bulan, 4 bulan, atau bahkan misalnya 6 bulan. Itu saya kira itu yang lebih realistis. Nah, karena ini barangnya belum pernah ada, tentu formatnya kan harus disusun. Kemudian ya mekanismenya juga harus ditata dengan baik, tetapi kita nggak usah mulai dari yang berat-berat dulu lah. Bang Dhanil juga kan tidak mengatakan ini ada satu institusi yang bersifat formal banget gitu ya, kemudian ada misalnya undang-undangnya, enggak begitu, ini bersifat informal saja. Dan saya kira sebetulnya mungkin ini adalah jalan tengah atau jalan baru untuk mengakomodasi secara lebih sistematis lah gagasan atau keinginan agar mantan presiden yang notabene masih sangat produktif, masih sangat jernih pikirannya, pengalamannya banyak, itu bisa memberikan masukan dengan elegan kepada presiden. Kalau dimasukkan kepada one team press kan juga mungkin menjadi terlalu kecil bajunya, Glenn, begitu. Itu mungkin satu argumentasi lagi kenapa Presidential Club ini perlu. Kalau pengen memberikan masukan kan pada hari ini badannya itu yang tersedia namanya Dewan Pertimbangan Presiden. Betul. Tetapi Badan Pertimbangan Presiden itu di bawah presiden kalau setahu saya sih, setahu saya ya. Jadi kalau nanti mantan presiden masuk di sana itu secara bagaimana? Secara kultural barangkali terlalu sempit bajunya kalau bicara Dewan Pertimbangan Presiden. Jadi gagasan Presidential Club ini mungkin satu solusi antara Dewan Pertimbangan Presiden yang bajunya terlalu sempit dengan Dewan Pertimbangan Agung misalnya, katakanlah ya, yang kalau zaman dulu itu setara dengan presiden tetapi juga berat karena membutuhkan amandemen konstitusi untuk dibuat lagi. Jadi untuk sementara menampung sumber daya atau potensi dari para mantan presiden ini dibentuklah Presidential Club. Begitu saya melihatnya. Oke, Bang Kodari sedikit tadi menarik, Bang Kodari mengatakan bahwa ini sebetulnya upaya untuk bisa memberikan presiden terdahulu yang masih punya tenaga gitu untuk bisa memberikan sumbangsi. Apakah ini juga salah satu jalan memberikan peran terhadap Presiden Jokowi di pemerintahan Pak Prabowo ke depan? Iya.
Iya, saya kira begitu. Khusus untuk Pak Jokowi dan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo adalah menterinya Pak Jokowi, lalu kemudian calon presiden yang bertekad melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi, boleh jadi ada kebutuhan yang bersifat khusus untuk memfasilitasi Pak Jokowi, tetapi tidak eksklusif Pak Jokowi, gitu. Jadi memfasilitasi Pak Jokowi, karena sekarang kan formatnya apa sih ya? Yang disebut sebagai koalisi permanen misalnya yang pernah kita bicarakan, mungkin secara tatanan kelembagaan juga sulit karena tidak punya aturan hukumnya ya. Kita bicara lagi mengenai Dewan Pertimbangan, saya sudah sebut itu terlalu sempit. Dewan Pertimbangan Agung butuh amandemen. Jadi cara untuk bisa mengakomodasi isu keberlanjutan ini dengan lebih elegan adalah dengan membuat presidential club. Pak Jokowi tetapi juga bukan hanya Pak Jokowi, dan di situ juga ada Pak SBY dan mudah-mudahan Ibu Mega. Bahkan tadi saya tambahkan, mungkin juga ada harapan bahwa dengan adanya presidential club ini, maka proses rekonsiliasi Ibu Mega dengan SBY, dengan Pak Jokowi itu menjadi lebih elegan lah gitu. Walaupun balik lagi, itu Bu Meganya mau atau tidak. Tapi ya dicoba aja, dicoba aja.